PCB kita hari ini tentang pemaaf. Sebagai dasarnya kita akan baca di Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang memiliki kesabaran, dia dapat memaafkan setiap pelanggaran. Apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dia akan mudah memaafkan. Nah, salah satu contoh kita akan belajar dari Yusuf. Yusuf, anak kesayangan Yakub. Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak suka, merasa iri dan benci kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Namun ketika ketemu saudaranya, apa yang dilakukan mereka? Yusuf dilepas jubah bagusnya, jubah yang indah itu dilepas dari Yusuf. Saudara-saudara Yusuf marah, iri kepada Yusuf, lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Tidak hanya melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering, mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Tidak hanya menjual Yusuf kepada pedagang Midian, kakak-kakak Yusuf juga berbohong kepada ayah mereka, mengatakan bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Akibat perbuatan mereka, Bapak Yakub menjadi sedih, menangisi Yusuf yang tidak bisa dia temukan. Anak-anak, bagaimana dengan Yusuf? Nasib Yusuf berikutnya, ya, Yusuf dijual oleh pedagang Midian itu kepada Potifar di Mesir. Potifar ini kepala pengawal Raja Fir'aun. Di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan rajin dan jujur. Tapi suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat. Yusuf menolaknya. Karena Yusuf menolak, istri Potifar ini berbohong, memfitnah tentang Yusuf. Akhirnya Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Anak-anak, bagaimana di dalam penjara? Sepertinya Yusuf sudah kehilangan masa depan. Akibat perbuatan kakaknya dia menderita. Tetapi Tuhan memperhatikan orang yang baik, orang yang sabar. Satu ketika Fir'aun bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Dan akhirnya Yusuf dipanggil karena ada satu pegawai Fir'aun yang mengatakan seseorang Ibrani yang bernama Yusuf yang dipenjara bisa mengartikan mimpi. Hikmat Tuhan membuat Yusuf bisa menceritakan dan mengartikan mimpi Fir'aun. Bahkan Yusuf bisa memberikan ide kepada Fir'aun untuk mengatasi masalah yang Tuhan tunjukkan lewat mimpi, bahwa Mesir akan mengalami kelaparan selama 7 tahun. Yusuf berkata untuk mencari seorang yang bijak, yang pandai untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Dan Fir'aun melihat Yusuf ini penuh Roh Kudus, dia luar biasa, punya ide yang luar biasa. Akhirnya Raja Fir'aun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Dan kelaparan 7 tahun terjadi, tetapi Yusuf sudah menyimpan makanan, bahan makanan itu banyak-banyak, sehingga ketika kelaparan terjadi, Mesir tidak kehabisan bahan makanan. Dan Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjual bagi orang-orang asing dan rakyat yang membutuhkan gandum. Saudara-saudara Yusuf pun akhirnya datang ke Mesir karena membutuhkan gandum, membeli gandum kepada Yusuf. Yusuf pura-pura tidak mengenal mereka. Mari kita lihat cerita selanjutnya melalui video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula,
membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Sebagai bahan perenungan, kalian bisa menjawab ini secara pribadi. 2 pertanyaan, coba ingat kembali, masih adakah orang yang membuatmu tidak bisa memaafkan? Mungkin ketika engkau mengingat wajahnya, mengingat orangnya, masih ada rasa sakit hati dalam dirimu dan engkau merasa sulit memaafkannya. Yang kedua, apakah kamu mau memaafkannya ketika kamu ingat orang tersebut? Oke anak-anak, jadilah seorang yang pemaaf, mudah memaafkan, sebab orang yang memaafkan pasti hidupnya berbahagia. God bless you.